Hai halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas salah satu penyakit yang disebut dengan silent disease. Nah, apa itu silent disease? Silent disease adalah kondisi-kondisi penyakit yang tidak bergejala sampai memang kondisinya menjadi berat. Nah, salah satu contoh daripada silent disease adalah osteoporosis. Osteoporosis atau nama lainnya adalah keropos tulang. Nah, ini berbeda dengan osteoartritis atau pengapuran yang bahasa awamnya disebut pengapuran yang biasanya menimbulkan nyeri di daerah lutut atau daerah tangan. Jadi ini adalah dua kondisi yang berbeda. Osteoporosis atau keropos tulang merupakan suatu kondisi silent disease. Jadi tidak ada gejala sama sekali, tidak ada nyeri, sampai kemudian terjadi episode patah tulang yang biasanya terjadinya oleh karena trauma yang minimal. Misalnya terpeleset atau jatuh di kamar mandi, tersandung mainan dari cucu, biasanya seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi patah tulang pada trauma minimal? Oleh karena tulangnya sudah kropos dan menjadi mudah patah. Nah, teman-teman, osteoporosis ini cukup berbahaya dan sebenarnya sangat sering terjadi. Bahkan ada suatu data penelitian yang menunjukkan 1 dari 5 pria di atas 50 tahun dan 3 dari 5 wanita di atas 50 tahun akan mengalami patah tulang akibat osteoporosis ini. Jadi memang angka kejadiannya cukup besar. Nah, osteoporosis berbahaya dan tidak bergejala, namun ada berita baiknya. Osteoporosis bisa dideteksi dini. Namanya adalah BMD test, Bone Mineral Density Test. Jadi suatu alat yang bisa mendeteksi adanya osteoporosis sehingga teman-teman bisa mendapatkan pengobatan osteoporosis sebelum terjadi patah tulang ini. Nah, alat ini tersedia di beberapa rumah sakit. Nah, buat teman-teman yang sudah berusia misalnya di atas 50 tahun, saya rasa ini sangat wajib untuk melakukan tes ini. Nah, bagaimana yang di bawah 50 tahun? Apabila teman-teman memiliki resiko untuk terjadinya keropos tulang. Nah, siapa yang berisiko untuk mengalami keropos tulang? Misalnya kalau teman-teman memiliki beberapa penyakit rematik autoimun seperti misalnya rheumatoid arthritis, lupus, ankylosing spondylitis dan biasanya mendapatkan pengobatan dengan steroid atau pasien-pasien dengan inflammatory bowel disease. Nah, ini juga berisiko untuk terjadinya osteoporosis lebih dini atau pada gangguan tiroid. Nah, ini juga perlu mendapatkan screening osteoporosis bahkan sebelum usia 50 tahun. Nah, kalau sudah melakukan screening osteoporosis, dokter nanti akan menilai apakah teman-teman perlu mendapatkan pengobatan spesifik untuk osteoporosis ataukah hanya dengan vitamin saja. Nah, kalau sudah terdiagnosis osteoporosis, biasanya dibutuhkan obat khusus. Salah satu contohnya adalah golongan bifosfonat. Jadi tidak cukup hanya minum kalsium dan vitamin D saja. Tujuan pengobatan osteoporosis adalah mencegah patah tulang akibat osteoporosis. Demikian penjelasan saya, semoga teman-teman sudah mengerti tentang bahaya daripada keropos tulang ini dan bisa melakukan deteksi dini untuk mencegah patah tulang akibat osteoporosis.